Terima kasih Anda masih bersama kami di Update Corona. Saudara, penerapan protokol kesehatan wajib dilakukan di tanah air. Pasalnya usai ditemukan varian baru virus corona B117 asal Inggris, kini kembali ditemukan varian baru virus corona di tanah air. Varian N439K dinilai lebih pintar dari jenis mutasi corona lainnya. Mutasi corona varian B117 bukan satu-satunya mutasi COVID-19 yang harus diwaspadai. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia mewanti-wanti soal adanya varian baru virus corona N439K. Peringatan ini bukan tanpa alasan. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman menyebut mutasi N439K sudah ada di Indonesia. Kepada Kompas TV, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman mengatakan sudah ada 48 kasus yang ditemukan dari 547 sampel yang disekuens dan dikirimkan ke Bank Data Global Initiative on Sharing All Influenza Data. Kasus mutasi N439K ini baru dilaporkan pada bulan ini. Seperti yang disampaikan Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Subandrio kepada Kompas TV. Varian N439K tidak jauh berbeda dengan mutasi corona lain. Begitu pula dari tingkat keganasannya. Tidak ada perbedaan dengan varian B117 yang diumumkan pada awal Maret lalu. Walau memiliki daya tular lebih tinggi, juru bicara vaksinasi COVID-19 memastikan vaksin yang ada di Indonesia masih mampu menahan virus corona varian baru. Jadi sampai saat ini kita ketahui bahwa WHO sendiri sudah mengatakan ya bahwa vaksin COVID-19 yang saat ini ada, baik itu Sinovac, Pfizer, AstraZeneca maupun vaksin lainnya, ini masih efektif untuk digunakan mengatasi pandemi COVID-19. Jadi memang belum cukup ada bukti, WHO sendiri mengatakan bahwa saat ini mutasi virus yang terjadi dari termasuk virus B177 ya belum memberikan dampak terhadap vaksin. Jadi vaksin ini masih bisa digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19. Untuk itu, masyarakat diminta untuk waspada terhadap berbagai mutasi baru dari virus corona yang memiliki karakter berbeda. Semua kalangan wajib mematuhi protokol kesehatan guna terhindar dari paparan virus corona. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan varian baru virus corona N439K, kita sudah terhubung dengan Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Selamat petang, Prof. Amin. Selamat sore, Mbak Jihan. Ya, selamat sore. Prof, bisa dijelaskan sejauh ini apakah sudah ada penambahan kasus baru dari N439K yang tadi kita sudah dengar ada 48 dari lebih dari 500 sampel. Apakah ada penambahan kasus baru dan juga sudah ditemukan di mana saja kasus tersebut? Ya, Mbak Dian, jadi sebetulnya mutan N439K ini sudah ada di Indonesia sejak bulan November yang lalu, ya. Dan juga sudah dilaporkan oleh beberapa institusi. Tapi memang saat itu belum ada perhatian khusus terhadap varian ini. Nah, baru belakangan setelah ada beberapa kajian-kajian, kita baru mengetahui bahwa varian N439K ini memiliki karakteristik yang perlu mendapat perhatian, yaitu bahwa dia bisa memiliki afinitas itu namanya kekuatan mengikat ya, afinitas yang cukup tinggi terhadap reseptor AT2 itu ya, yang di permukaannya dalam manusia, dan ini tentu akan lebih memudahkan dia untuk masuk ke dalam sel, tapi dia sejauh ini tidak memiliki virulensi atau keganasan yang lebih tinggi dibanding virus-virus corona lainnya. Ya. Nah, ada satu sifat lagi yang dimiliki oleh mutan 6439K ini, yaitu dia memiliki resistensi, artinya bisa bertahan terhadap antibodi yang dibentuk setelah vaksinasi. Nah, itu dibuktikan tentu di laboratorium. Nah, tentunya di lapangan kan kita harus
mengamatinya dengan cermat apakah secara epidemiologis memang demikian ya. Eh, jumlah kasus jumlah virus yang diisolasi mengandung N439K ini sejauh ini baru 48 ya dari sekitar 547 isolat yang sudah dipelajari dan disubmit ke GISAID ini, 48 diantaranya mengandung mutasi N439K ini. Ini tentu harus mendapatkan perhatian kita semuanya. Sudah tersebar di mana saja? Boleh dijelaskan, Prof? Mengenai daerah asalnya si pasien, ya kami masih mencoba merangkum data-data yang sudah ada karena ini sudah tersebar dari sejak November ya, tapi satu persatu akan kita lihat kembali. Tetapi kalau lihat dari institusi yang mensubmit, itu tidak hanya dari Jakarta, tetapi dari beberapa institusi yang di Jawa ya, jadi Jakarta, Surabaya, dan sebagainya. Tetapi itu kan institusi yang melakukan whole genome sequencing. Tapi yang menunjukkan dari mana pasien itu berasal atau rumah sakitnya, itu sedang kami cermati kembali. Prof. Amin, secara awam mungkin yang bisa dibedakan dari virus varian baru ini dengan virus corona lainnya, mungkin secara awam yang dirasakan oleh para penyintas COVID-19 ini seperti apa? Dalam hal ini tidak ada perbedaan, ya. Jadi tidak ada misalnya gejalanya tambah berat atau gejalanya berbeda sama sekali, ya. Setidaknya belum ada keterkaitan virus ini dengan misalnya bertambahnya angka kematian, ataukah pasien tambah berat, ataukah ada gejala-gejala yang aneh-aneh gitu. Sampai sejauh ini memang belum dilaporkan, baru dilaporkan dua hal tadi itu, ya. Jadi lebih kuat meningkatnya ke reseptor dan juga kemungkinan dia resisten terhadap antibodi netralisasi. Berarti dalam arti lain gejalanya sama dengan para penyintas COVID-19 lainnya gitu ya, Prof ya? Betul. Dengan pasien ya, bukan penyintas. Gejalanya sama dengan pasien-pasien yang lainnya. Gejalanya batuk, demam, flu, Ya. seperti itu dong, Prof? Ya, sama semuanya. Ya, jadi kan kita kenal virus corona ini sebagai virus dengan seperti dasar muka ya, dengan 1000 wajah. Dia bisa muncul dengan gejala demam, dia bisa muncul dengan gejala hanya gangguan penciuman, dia bisa muncul hanya dengan kelainan kulit ya, ruam di kulit, atau diare saja, jadi macam-macam itu gejalanya. Semakin tidak spesifik. Prof, mungkin bisa dijelaskan bagaimana untuk bisa mengantisipasi dari penyebaran varian baru COVID-19 ini? Mengantisipasi penyebaran ini tentu kita harus meningkatkan genome surveillance. Ya. Artinya tidak hanya sekedar mengetahui bahwa seseorang itu terinfeksi atau tidak, misalnya dengan PCR atau dengan swab, ya, itu tidak cukup. Kita harus melakukan kajian lebih mendalam terhadap virusnya. Jadi si virus itu harus diurut informasi genetiknya supaya kita tahu dia termasuk kelompok yang mana. Karena dengan PCR saja tidak akan terlihat nih varian yang mana si virus itu atau mutasi-mutasi apa yang sudah terjadi. Ya, tapi tentunya karena genome WGS ini ya, whole genome sequence ini merupakan prosedur yang cukup rumit, makan waktu lama dan juga cukup mahal, maka kita harus menseleksi. Jadi perhatiannya ditujukan secara khusus kalau ada satu tentu tiba-tiba muncul klaster di satu tempat yang jumlahnya besar atau terjadinya sangat cepat, atau ada orang yang
sudah divaksinasi tapi masih terinfeksi, atau orang yang sudah sembuh dari COVID-19 kemudian terinfeksi lagi, atau orang yang sakit dengan gejala-gejala yang tidak biasa, ya. Sebagian besar seperti itu kita harus waspadai dan sesegera mungkin sampelnya dikirim ke laboratorium yang sudah ditunjuk atau punya kemampuan untuk melakukan whole genome sequence. Karena kita ketahui semakin cepat kita bisa mendeteksi, maka kita akan bisa semakin baik menghambat penyebaran virus tadi, ya, dengan mengkonten, membatasi ruang geraknya. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau kita melakukan testing, tracing dengan cepat. Memang prosedurnya sendiri butuh waktu yang cukup lama, sekitar 1 sampai 2 minggu, ya. Tetapi yang penting adalah kita menemukan kasusnya dan segera mengirim sampelnya ke laboratorium untuk dilakukan whole genome sequence. Baik, terima kasih atas perbincangannya sore hari ini Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Sehat selalu, Prof. Terima kasih, salam sehat selalu. Ya.